dan minuman menurut Islam. Ya, saya sendiri Al-Hikam Meski Ramdhani sebagai moderator. Lalu yang kedua ada Alfaristi Alfian, yang ketiga ada Dimas Yoga Pradipta Pratama, dan yang keempat ada Jaya Mulyana. Ya, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian halal, haram, dan toib dalam makanan. Yang kedua ada makanan dan minuman yang diharamkan. Ketiga itu ada fungsi sertifikasi bagi makanan, minuman, pakaian, dan kosmetik. Hmm. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian halal, haram, dan toib. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Setiap hari, manusia tidak akan pernah luput mengonsumsi makanan. Dalam Al-Quran, terdapat dua kategori makanan, yaitu halal dan toib. Halal adalah hukum yang membolehkan atau diperintahkan untuk memakannya, meminumnya, dan menggunakannya. Lalu haram ialah suatu hal atau perbuatan hukum yang ditetapkan oleh syara agar dilakukan oleh orang yang mukallaf dan pelanggarannya dikenakan ancaman dosa. Sedangkan toyib adalah makanan yang sehat, proporsional, tidak berlebihan, aman dimakan dan tentu saja halal. Ya, materi kedua akan dibacakan oleh saudara Alfa Rizky Alfian. Kepadanya dipersilahkan. Yang kedua, makanan dan minuman yang diharamkan. Pertama, makanan. Hewan yang bertaring, hewan yang mati dengan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hewan yang memakan kotoran. Yang keempat, bangkai, ikan dan belalang. Yang kedua, minuman. Pertama, minuman yang berasal dari darah, minuman keras atau khamar, dan minuman bejana emas. Materi yang ketiga, fungsi sertifikasi makanan, minuman, pakaian, dan kosmetik. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dan dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu, orang-orang yang beriman. Fungsi sertifikasi makanan, minuman, pakaian, dan kosmetik. Berdasarkan surat Al-Baqarah tersebut, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, itu halal harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPO MUI pada kemasannya. Selanjutnya, jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan
pemahaman tentang syariat. Eh, Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Terima kasih. Ya, silakan. Materinya sangat pendek ya. Silakan dibuka sesi tanya jawab pada teman-teman. Monggo ya, bertanya atau memberikan komentar ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan.